Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai review jurnal yang berjudul Peranan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Investasi Aset Tetap pada PT Admiko Sarana Laut Bitung. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri serta memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3. Yang pertama ada Triwahyu Oktavia dengan NIM belakang 1005. Selanjutnya ada Putu Ratih Widyani dengan NIM belakang 1006. Dan saya sendiri, Inyoman Ferida Pranata dengan NIM belakang 1016. Selanjutnya ada Inyoman Arik Krisnayadi dengan NIM belakang 1017. Dan yang terakhir ada Komang Trisomia Jayanti dengan NIM belakang 1026. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Sebelumnya, apa sih itu sistem informasi akuntansi manajemen? Nah, menurut Hasan dan Mohan tahun 2012, sistem informasi akuntansi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu manajemen. Nah, selanjutnya itu PT Admiko Sarana Laut Bitung. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang terbesar yang bergerak dalam bidang perikanan. Nah, bidang ini itu menghasilkan usahanya berupa penangkapan ikan, yaitu ekspor impor produk unggulan tuna beku, pengolahan ikan kayu, dan ada pengolahan tepung ikan atau rice mill. Nah, seiring perkembangan zaman, perusahaan ini memiliki tuntutan untuk meningkatkan permintaan akan produk. Nah, untuk peningkatan akan produk ini membutuhkanlah sarana-sarana penunjangnya seperti mesin-mesin, bangunan baru. Nah, makanya itu ada penggantian aset tetap. Nah, sehingga di sini perusahaan diminta untuk mencari solusi terhadap penggantian aset tetap dan investasi jangka panjang. Sehingga manajemen perusahaan harus mendapatkan informasi yang tepat dan akurat untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi yang tepat dan akurat itu? Yaitu bisa melihat dari informasi akuntansi manajemennya, seperti itu. Nah, itulah latar belakang dari jurnal yang kita bahas pada materi kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Inyoman Arik Krisnayadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai masalah penelitian. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan sistem informasi akuntansi manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi aset tetap pada PT Admiko Sarana Laut Bitung dan dapat dihubungkan dengan teori yang selama ini diterima dari perkuliahan. Mengingat PT ini sendiri sebagai perusahaan konstruksi yang dimana pengadaan aktiva berpengaruh sangat signifikan pada keberhasilan produksi perusahaan yang dimana sangat mengandung ketidakpastian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yang dirinci tentang suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Penelitian dilaksanakan di PT Admiko Sarana Laut Bitung yang berlokasi di Jalan Samuel Langawiyu, nomor 8, Air Tembaga, Bitung, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2016 hingga selesai. Metode pengumpulan data yaitu dilakukan dengan wawancara, dengan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pimpinan perusahaan, serta bagian keuangan atau akuntansi yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian, dalam hal ini mengenai investasi dari aset tetap. Adapun jenis data yang dikumpulkan yaitu bersifat data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Di mana data primer yaitu data yang menyangkut objek penelitian dari pihak perusahaan dan data tersebut belum diolah, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak perusahaan dan data tersebut sudah diolah. Untuk metode analisis data yang digunakan yaitu dengan metode analisis
deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori yang ada dengan objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran lengkap tentang permasalahan yang ada dalam penelitian ini serta juga penyelesaiannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Komang Tisomia Jayanti dengan NIM belakang 1026 izin melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya menjelaskan mengenai analisis data. Jadi, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu metode analisis deskriptif yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi, sehingga memberikan gambaran lengkap tentang permasalahan penelitian dan penyelesaiannya. Yang pertama ada mengumpulkan data. Jadi hal ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang datanya bersifat kuantitatif, bersumber dari data primer dan data sekunder, di mana wawancara diadakan dengan berkomunikasi langsung dengan pimpinan perusahaan dan bagian keuangan atau akuntansi yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu investasi aset tetap. Sedangkan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang dibuat oleh pihak perusahaan, seperti data sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, aktiva perusahaan, dan hal lainnya yang berhubungan dengan inventarisasi kendaraan perusahaan. Yang kedua yaitu ada menginterpretasikan, di mana kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun sebuah standar tertentu untuk menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data oleh seorang dalam mencari solusi terhadap permasalahan dalam sebuah penelitian yang nantinya akan diperbaiki. Yang ketiga yaitu ada menganalisis data. Adapun bentuk data yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa tabel mengenai asumsi produksi mesin boiler, dryer, dan oven pengering, serta analisa usaha pembelian mesin boiler, dryer, dan mesin oven pengering skala per produksi. Jadi sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni Oktavia, NIM 1917051005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu hasil penelitian, di mana setelah melihat peluang pasar yang baik pada pengolahan limbah padat, maka manajemen memilih untuk memproduksi fish meal atau tepung ikan. Tepung ikan berasal dari ikan sisa atau buangan yang tidak dikonsumsi oleh manusia atau sisa pengolahan industri makanan ikan, sehingga kandungan nutrisinya itu menjadi beragam, tapi pada umumnya berkisaran antara 50% sampai 60%. Kemudian, metode yang digunakan dalam membuat tepung ikan adalah metode pemanasan dan kualitas produk yang tahan lama. Ketika dalam pengambilan keputusan manajemen tentang biaya pada masa yang akan datang, dalam berbagai alternatif yang akan terjadi, setiap manajer menggunakan biaya relevan. Di sini, yang dimaksud biaya relevan adalah biaya pada masa yang akan datang yang akan diperkirakan akan terjadi, sehingga menghasilkan keputusan yang menguntungkan tanpa harus merugikan perusahaan untuk masa depannya. Nah, di sini biaya relevan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan yang penting harus dijalankan. Dari analisa keuntungan membeli boiler dryer bisa memenuhi permintaan pasar dengan cepat dan mutu yang terjaga, sehingga biaya upah tenaga kerja yang digunakan juga lebih sedikit. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian presentasi akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Puturati Windiani dengan NIM 1006. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni saya di sini akan membahas mengenai hasil review mengenai jurnal dari PT Etmico Sarana Laut Bitung. Nah, adapun setelah saya membaca jurnal tersebut, kelemahan dan kelebihan yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dari jurnal dari PT Etmico Sarana Laut Bitung. Yang pertama,
penulisan pada jurnal telah ditulis sangat baik sesuai dengan penulisan jurnal pada umumnya. Nah, ditambah lagi pada jurnal ini penulis sangat berani tampil beda, yakni dengan menggunakan sistem penulisan dengan satu kolom. Nah, di mana biasanya kebanyakan penulis pada saat menulis jurnal itu menggunakan 2 kolom, sehingga positif atau kelebihan dari menggunakan 1 kolom ini yakni memudahkan pembaca pada saat membaca jurnal tersebut. Baik, selanjutnya yang kedua, penulis sangat pandai dalam merancangkan isi yang akan dituangkan pada jurnal. Nah, di mana menurut saya pribadi penulis sangat tersusun pada saat ingin menyampaikan isi jurnalnya, di mana seperti di awal pembahasan dia memberikan secara umum terkait apa itu investasi, apa itu akuntansi manajemen, bagaimana jenis-jenis dan karakteristiknya, dan hingga pada akhirnya menjurus kepada topik yang dibahas secara mendetail. Yang ketiga, penulis menjelaskan dengan sangat singkat dan jelas, tetapi tidak menghilangkan dan meninggalkan informasi penting mengenai objek yang diteliti. Nah, seperti pada jurnal, kita ketahui pada metode penelitian, peneliti menuangkan dengan secara singkat, tetapi tidak mengurangi hal-hal penting yang dibahas. Bahkan dalam jurnal juga peneliti sampai menyantumkan struktur organisasi pada PT Etmeko Sarana Laut Bitung dan menyantumkan bagaimana sih perkiraan biaya yang hendak terjadi jika melakukan salah satu dari pilihan tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir, jurnal peneliti sudah sangat lengkap dan informatif yang dapat menambah wawasan pembaca yang sedang mencari gambaran dan proses dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam jurnal sendiri juga kita ketahui bahwa peneliti sampai memberikan sedikit tips pada saat akan mengambil sebuah keputusan, sehingga itu akan sangat membantu bagi para pembaca, apalagi pembaca yang hendak mempelajari dan sedang mempersiapkan diri dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, demikian kelebihan dari isi jurnal dari PT Etmeko Sarana Laut Bitung. Selanjutnya mengenai kekurangan dari jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi dari jurnal tersebut cenderung masih bersifat umum. Nah, seperti yang saya katakan tadi, memang penulis sangat merencanakan secara mendetail dari pembahasan umum ke khusus, tetapi setelah saya baca-baca ulang, ternyata pada jurnal masih bersifat sangat umum dan cenderung seperti memberitahu pembelajaran mengenai bagaimana sih itu pengambilan keputusan yang baik dalam akuntansi manajemen. Dan yang kedua, penggunaan kosakata bahasa masih sedikit ambigu dan dalam jurnal masih banyak terdapat kesalahan penulisan apabila dilihat sesuai dengan EYD yang berlaku. Nah, seperti salah satu contohnya, saya menemukan sebuah kalimat sebagai berikut, di mana seharusnya kata oleh karena itu seharusnya sebelum kata tersebut diberikan titik terlebih dahulu, dan setelah oleh karena itu baru diberikan tanda koma dan melanjutkan isi dari pembahasan atau kata-kata yang hendak diungkapkan. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan, dan karena presentasi kelompok kami sudah berakhir, tanpa mengurangi rasa hormat dan apabila terdapat kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mewakili kelompok saya memohon maaf kepada teman-teman dan siapapun yang menonton video ini. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.